Nah, selanjutnya kita lihat ya, di sini ada prioritas 1, salah satunya ada contoh ya, kebijakan koperasi unit desa KUD. Ya, kalau misalkan di kampung-kampung mungkin masih ada ya dulu KUD, koperasi unit desa. Ini salah satu kebijakan Orde Baru, di mana untuk mengembangkan perekonomian di wilayah-wilayah pedesaan ya. Dan sekarang mungkin ada program yang serupa tapi tak sama ya, yang salah satunya mungkin ada BUMDes ya, atau badan usaha milik desa. Ini ya mirip-mirip saja, tapi kalau misalkan KUD itu lebih kepada lebih kepada pupuk ya, semacam seperti itu. Jadi ya layaknya koperasi seperti biasa lah. Jadi mengembangkan usaha-usaha di desa ya, sehingga nanti dapat memicu ya perkembangan atau pertumbuhan dari sektor pertanian itu sendiri. Nah, pada masa sekarang juga ada yang namanya BUMDes ya, badan usaha milik desa, serupa tapi tak sama. Era reformasi. Sebenarnya kebijakan-kebijakan yang yang dilakukan oleh Orde Baru itu sendiri ya, pada akhirnya sekarang juga kemudian di ada yang dilanjutkan ya, atau misalkan dilanjutkan tapi dengan nama yang berbeda ya, tapi padahal sama-sama saja seperti itu tujuannya. Hanya mungkin perbedaannya, kalau misalnya dulu itu sangat terstruktur, kemudian teratur, kemudian juga disiplin. Kalau sekarang ya entah bagaimana lah, statistiknya seperti apa, apakah program-program dari pemerintah ini apakah berhasil ya, entahlah. Itu kaitannya dengan perspektif kita sendiri ya, atau misalkan berdasarkan data-data yang ada dari pemerintah. Sulit ya untuk objektif di sini, karena meskipun kita hidup dalam era digital ya, informasi skala ada terbuka, tapi ya kadang banyak sekali berita-berita yang hoax ya, kemudian apakah itu benar, apakah itu salah, apakah itu sesuai ya, entahlah seperti itu ya, informasi-informasi tentang program-program pemerintah itu sendiri. Jadi bukan berarti seujon ya, bukan berarti seujon kita ke dalam pemerintahan yang sekarang, tapi ya mungkin kita bisa berbicara secara objektif itu di kemudian hari ya. Oh, ternyata pada masa ini seperti ini, pada masa itu seperti itu ya. Itu kebijakan suatu dalam bidang pendidikan ya. Nah, di sini ada suatu kebijakan yang sangat sangat berhasil ya, yang dilakukan oleh Orde Baru, terutama dalam bidang pendidikan, di mana tingkat buta huruf ya di Indonesia ketika itu sangat besar. Dan bagaimana caranya untuk mengurangi tingkat buta huruf tersebut ya, salah satunya oleh Presiden Soeharto. Ketika itu dibangunlah sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah SD ya, yang mungkin zaman-zaman Bapak mungkin disebutnya SD Impres katanya, bukan SD negeri ya, tapi SD Impres. Nah, ini ada SD Impres 61 Halmahera Barat. Tapi ini kurang tahu ya, apakah pada masa Orde Baru foto ini diambil atau pada masa reformasi. Ya, tapi di sini ada SD Impres, yaitu tidak salah. Apa ya? Itu salah satu kebijakan kebijakan Soeharto dalam bidang pendidikan untuk memberantas buta huruf di Indonesia. Ya, dan ini program yang sangat berhasil. Bahkan SD Impres yang dulu itu didirikan oleh Orde Baru, sekarang justru semakin berkembang dan menjadi SD negeri ya, kebanyakan menjadi SD negeri. Banyak ya di
di daerah-daerah Bapak juga di Garut itu banyak ya SD Impres yang kemudian sekarang menjadi SD negeri ya. Oke, dalam pendidikan. Nah, di sini ada juga program keluarga berencana. Ini ada apa? Videonya ya. Program KB di bidang kesehatan sekarang. Di bidang kesehatan itu ada posyandu. Masih berjalan ya sampai sekarang juga. Puskesmas ya itu juga banyak sekali dijadikan pada masa Orde Baru. Nah, di sini ada apa namanya ini jaminan kesehatan ya atau apa namanya itu asuransi. Meskipun askes ya, askes ini ditujukan kepada para pegawai negeri sipil, ABRI ya, PNS yang lain, guru ya. Tapi pada masa sekarang kemudian ditingkatkan lagi ya, BPJS kesehatan ini mencakup seluruh warga negara Indonesia yang bisa memiliki kartu BPJS kesehatan. Ini kemudian berkembang lagi. Jadi terinspirasi ya, melanjutkan lah atau mengembangkan program-program yang sebelumnya memang sudah ada ya. Nah, kalau misalkan tadi dalam aspek kebijakan-kebijakan dalam negeri ya, selanjutnya itu ada aspek dalam atau kebijakan dalam kebijakan luar negerinya ya. Pada masa Soekarno akhir pemerintahan Presiden Soekarno itu Indonesia kemudian keluar dari PBB ya. 7 Januari 1965 Indonesia keluar dari PBB. Mengapa demikian? Karena banyak ya, ini berkaitan dengan konfrontasi Indonesia Malaysia ketika itu ya, yang mana Malaysia kemudian diangkat menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, dan itu sangat menghina ya, atau katakanlah membuat Presiden Soekarno sangat marah sehingga beliau menyatakan keluar ya dari PBB ketika itu. Dan pada masa Presiden Soeharto itu kemudian Indonesia kembali ya menjadi anggota PBB ya. Jadi hanya berselang berapa tahun ya, itu kemudian Indonesia kembali masuk ya menjadi anggota PBB, dan itu juga sekaligus ya menormalisasi hubungan Indonesia Malaysia ya. Yang mana kita tahu pada masa Presiden Soekarno ganyang Malaysia ya, karena Presiden Soekarno melihat pembentukan negara Federasi Malaysia itu merupakan produk neokolonialisme Inggris ya di Malaysia, sehingga Presiden Soekarno sangat tidak setuju dengan pembentukan negara Federasi Malaysia dan kemudian pada akhirnya Presiden Soekarno memilih untuk melakukan konfrontasi ya dengan Malaysia. Jadi kita diambang perang ya dengan Malaysia ketika itu, dan kemudian dilakukanlah pemulihan atau normalisasi hubungan Indonesia Malaysia, dan nantinya Indonesia kemudian bersama dengan Malaysia itu sendiri juga masuk ke dalam 5 penggagas dibentuknya ASEAN ya. Ada Singapura, Filipina ya, menjadi penggagas dibentuknya ASEAN. Nah, itu mungkin materi singkat dari pemerintahan Orde Baru
sebenarnya banyak sekali konflik-konflik yang terjadi ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru itu sendiri tidak melulu kebijakan-kebijakan yang berhasil membawa Indonesia itu di ambang kemajuan yang bagus ya, yang baik pada masa itu. Tapi terlepas dari itu juga banyak sekali kekurangan-kekurangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Contohnya mungkin ada peristiwa Malari ya. Peristiwa Malari itu sebuah demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ya, mahasiswa dan juga rakyat tentunya, yang mendemo kebijakan pemerintah yang terlalu banyak condong ke Jepang. Jadi banyak sekali produk-produk Jepang itu masuk ke Indonesia ya, khususnya motor yang mungkin ya sampai sekarang juga masih banyak ya produk-produk Jepang itu masuk ke Indonesia, dan itu membuat rakyat Indonesia tidak setuju ya, tidak sepakat, dan pada akhirnya terjadilah peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974 ya kalau tidak salah. Nah, hal itu membuat Orde Baru semakin represif ya, dalam arti di sini kegiatan-kegiatan mahasiswa di kampus itu kemudian dibatasi ya, sehingga mahasiswa tersebut itu jangan sampai melakukan demonstrasi lah, katakanlah seperti itu ya. Nah, uniknya pada masa sekarang kita lihat ya, pemerintah dalam arti melakukan kebijakan di mana pada masa sekarang itu sudah tidak ada lagi mahasiswa abadi ya. Jadi maksimal mahasiswa itu hanya 7 tahun di perkuliahan, lebih dari itu DO ya, drop out. Itu kebijakan masa sekarang. Nah, harus kita lihat ya, ini apakah upaya pemerintah ya untuk membatasi kegiatan mahasiswa di kampus atau bagaimana? Kalian bisa nilai sendiri ya. Nah, itu salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru ya pada masa itu untuk menghentikan kekritisan mahasiswa ya, kekritisan mahasiswa. Kemudian juga ada peristiwa Petrus ya, penembakan misterius. Jadi Indonesia itu sendiri pernah dicap sebagai negara yang katakanlah hukumnya rendah ya, hukumnya rendah. Bahkan beberapa hari ke belakang Bapak lihat ya, ada sebuah video ya di mana seseorang yang membacakan puisi tentang Sengkonkarta. Unik ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat itu bagus ya puisinya, dan Bapak telusuri ternyata Sengkonkarta itu sendiri merupakan seorang tokoh yang salah tangkap ya, yang mengalami salah tangkap. Jadi dia kemudian tanpa hukum yang tegas ya, dalam arti di sini tidak ada bukti yang kuat ya. Kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara. Setelah menjalani 5 tahun hukuman, ternyata ditemukan bukti baru bahwa mereka itu tidak bersalah, sehingga kemudian lahirlah peraturan tentang peninjauan kembali terhadap istilah hukumnya Bapak ya kurang tahu juga ya, tapi intinya ada peninjauan kembali terhadap tersangka yang sudah mengalami hukuman ya. Kemudian ditemukan bukti baru yang menyatakan ternyata dia itu bukan pelakunya, dan itu bisa kemudian dibebaskan. Nah, itu kemudian
menjadi cikal bakal lahirnya adanya peninjauan kembali bukti baru atau banding lah, mungkin yang seperti itu. Contohnya mungkin dalam masa-masa sekarang ada ketika seorang koruptor ya tertangkap tangan atau oleh KPK ya, kemudian dia melakukan banding ya, ada bukti. Nah, itu salah satu produk atau yang lahir dari adanya kecacatan hukum pada masa Orde Baru. Kemudian juga ya dengan tadi ya kembali lagi adanya fusi partai ya, itu kemudian melemahkan partai-partai yang lain, dan juga iklim demokrasi di Indonesia itu sangat kurang ya. Jadi hanya dikuasai oleh satu partai, ini itu menyebabkan adanya nepotisme, sehingga nanti regenerasi berikutnya itu tidak sesuai ya kualifikasinya, itu karena berdasarkan kedekatan, sehingga pada akhirnya orang-orang yang menggantikan itu tidak sesuai dengan keahliannya ya, itu pada masa Orde Baru ya. Apalagi ya peristiwa penting pada masa Orde Baru banyak sebenarnya ya. Pada masa Orde Baru juga kita tadi ya swasembada beras ya, yang mana kalau misalkan sekarang kita lihat sangat miris ya, kita masih impor beras itu. Kebutuhan pokok kita masih impor, bawang kita masih impor, kemudian juga daging kerbau kita masih impor, garam kita juga masih impor. Sayang sekali ya. Jadi ada yang mengatakan era reformasi itu berhasil ya Indonesia, buktinya Indonesia lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Bapak pernah mendapat kritikan ya, salah satunya dari dosen Bapak dulu ketika kuliah, yang mana jangan bandingkan Indonesia itu dengan Indonesia lagi, tapi bandingkan Indonesia pada masa itu dengan negara-negara lain di sekitarnya. Jadi kalau misalkan dulu ya kita dianggap sebagai macan Asia ya, salah satu macan Asia pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah sekarang bagaimana gitu? Kita bandingkan lagi dengan negara-negara yang lain, bandingkan negara Indonesia dengan negara lain dalam bidang pendidikan saja ya, kita cukup miris ya ketika Malaysia itu universitasnya itu lebih baik ya dibandingkan dengan ITB, UGM ya ataupun UI ya, yang mana padahal dulu ya Malaysia itu sendiri menginginkan bagaimana kita caranya bisa membangun sekolah seperti ITB, seperti UI, seperti UGM. Jadi mereka dulu dalam bidang pendidikan ya, mohon maaf karena tanda petik itu di bawah kita gitu. Tapi sekarang peringkatnya saja ya dominasinya Malaysia atau tidak Singapura ya, baru Indonesia. Itu sangat ya miris. Nah, tugas kita sebagai generasi pendobrak ya, generasi yang yang akan menggantikan selanjutnya, kita harus bisa membuat Indonesia itu lebih maju dibandingkan negara lain ya gitu. Jangan dulu ke Eropa lah, negara-negara tetangga saja kita bandingkan ya, kita harus lebih baik daripada negara-negara tetangga ya, seperti itu. Oke, Bapak kira untuk pembahasan Orde Baru ya, kebijakan-kebijakannya itu ya secara sepintas seperti itulah gambaran umumnya. Terus selebihnya mungkin kalian bisa baca ya, karena kalau misalkan Bapak jelaskan dari awal ya sampai ke detailnya itu lumayan ya, cukup panjang dalam rentang 32 tahun.
belum konflik-konflik antara Presiden Soeharto dengan orang-orang kepercayaannya. Itu banyak ya sekali terjadi, yang mana dulu itu merupakan orang-orang kepercayaan Soeharto, pada akhirnya orang-orang kepercayaan tersebut itu dibuang ya oleh Presiden Soeharto. Salah satunya mungkin ada Sarwo Edi ya. Sarwo Edi merupakan ayah kandung dari Ibu Ani Yudhoyono ya, sudah meninggal juga. Nah itu Sarwo Edi merupakan orang kepercayaan Soeharto ketika itu. Jadi Sarwo Edi itu banyak sekali terlibat dalam penumpasan orang-orang golongan kiri ya. Salah satu orang yang bertanggung jawab dalam pembantaian yang terjadi kepada golongan-golongan kiri. Nah, pada akhir karirnya itu ya dia diasingkan lah oleh pemerintahan Orde Baru, karena ditakutkan menjadi saingan dari Presiden Soeharto itu sendiri. Ya sekali lagi mungkin untuk materi tentang stabilitas ekonomi dan nasional pada masa Orde Baru Bapak cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.